itu mau rimbun seperti yang di sana, asalkan kita bisa memberikan apa yang tanaman kemukus inginkan. Tentang pertanyaan berapa umur tanaman baiknya dipangkas. Oke, ketemu lagi dengan KC Channel atau Kemukus Jumbo Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan anugerah kesehatan lahir dan batin, banyak rezeki, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, memenuhi request dari teman kita yang di medsos, banyak sekali pertanyaan tentang hal ini, yaitu tentang pemangkasan, baiknya bagaimana, di usia berapa. Ikuti terus video ini dan saya mohon disimak dengan baik. Ini adalah cara saya untuk melakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman kemukus dengan tujuan untuk memperbanyak tunas dan mempercepat tunas produktif atau ranting. Sebelumnya ikuti dulu yang satu ini, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan tema kali ini, akan saya contohkan terlebih dulu tanaman-tanaman saya yang di pruning atau dipangkas dan yang tidak. Sebenarnya ini sudah sering, akan tetapi mungkin ada beberapa teman kita yang baru menemukan channel saya dan ini saya ulang lagi. Ini di depan kita adalah tanaman kemukus yang tidak dipangkas. Di sini sudah keluar ranting. Ini pada video yang lalu, yaitu dengan judul tanaman yang tidak subur dibuat menjadi subur. Di situ adalah pembuatan sistem ini, yaitu judulnya kalau nggak salah tadi sudah saya sebutkan, tips cara tanaman kemukus yang tidak subur menjadi subur. Di situ kurang lebihnya begitu, judulnya begitu. Bisa teman-teman cek di situ tanggal berapa, dan di sini sudah pada keluar ranting. Ini tanpa pemangkasan, teman-teman, sudah keluar ranting. Dan sudah sering saya sebutkan, kalau tanaman kemukus itu kalau tanam solor cacing, mentok di sana sudah terpecah menjadi pertumbuhan batang dan ranting. Kalau sudah mentok di tajar, kecuali tajarnya tinggi, dia akan membentuk pertumbuhan batang dulu. Karena sudah mentok di situ, di sini tumbuh tunasnya di sini, tunas lagi, terus ini tunas ranting, itu ranting sudah pada keluar. Saat video kemarin yang dulu yang judulnya tanaman tidak subur dibuat menjadi subur, ini belum ada ranting, baru calon ranting. Ini yang saat saya tunjukkan pada teman-teman. Terus nanti saya tunjukkan lagi teman-teman. Yang di sini juga teman-teman, ini enggak saya skip. Ini juga tanaman tidak dipangkas. Ini saya tanam solor cacing tidak dipangkas. Ini cuman dialihkan dari sini. Ini juga sudah sering saya tunjukkan pada teman-teman, tapi sekali lagi barangkali ada teman-teman yang baru, dan ini untuk memperjelas. Tuh tanam solor cacing mentok di situ sudah pada berbunga banyak tuh, bunganya kelihatan tuh. Nah, itu dengan yang ini umurnya sama, ini solor panjat, ini dipangkas sudah 2 kali. Pemangkasannya dulu sudah hilang ini.
sudah enggak ketara teman-teman pemangkasannya. Oh ini masih kelihatan yang satu di sini, yang satunya sudah hilang, sudah enggak ketara. Jadi antara yang dipangkas dengan yang alami teman-teman bisa lihat sendiri dari jauh. Itu yang alami nggak dipangkas, terus ini yang dipangkas. Nah kalau seandainya teman-teman ingin pemangkasan, ikuti terus video ini sampai selesai. Nanti saya tunjukkan baiknya pemangkasan di mana. Akan tetapi saya nggak ngasih saran, cuman saya bercerita. Kalau saya sendiri sekarang sudah tidak memakai pemangkasan karena memang terbukti secara alami memang lebih baik dengan perawatan yang saya lakukan. Dengan perawatan yang sama persis, hasilnya teman-teman bisa saksikan di depan kita. Hasilnya begitu. Ini solor pancat, itu solor cacing. Hasilnya bisa teman-teman saksikan. Dan saya ada beberapa metode untuk merawat tanaman kemukus ini, yaitu ada peralihan batang atau perbanyak batang yang sudah divideokan, ada membuat drainase semacam yang di bawah sana, ada pemangkasan, juga ada sistem timbun. Semuanya saya terapkan dan sudah saya videokan teman-teman. Langsung saya tunjukkan yuk teman-teman cara memangkas yang baik di batang yang bagaimana. Sebelum saya tunjukkan cara pemangkasan di posisi yang mana dan di umur yang mana, kita lihat dulu sistem perbanyak batang atau peralihan batang teman-teman. Ini pembuatan ini sudah sering saya sebutkan, yaitu tanggal 26 September 2021. Berarti sampai saat ini kisaran 6 bulan. Itu yang di pohon petai itu sudah begitu. Ini saya melihat dari agak jauh. Kalau secara normal kita tanam dari 0 hari sampai 6 bulan belum begitu. Itu adalah tunas-tunas yang tumbuh dari batang yang dialihkan ke sini. Sudah sering saya sebutkan, itu satu pohon itu yang dari pohon petai itu satu batang sekarang sudah menjadi 5 batang. 1, 2, 3, terus yang di balik pohon petai itu 4, sama yang sudah jadi 1,5 tahun yang lalu berarti 5, sudah 5. Dan ke-6 bulannya yang di pohon petai setelah dialihkan batangnya itu sudah begitu teman-teman. Ini tanpa pemangkasan. Ini juga tanaman tidak dipangkas teman-teman. Ini dulu dibuang pucuknya, pucuk batang ini, untuk mempercepat tunas bagian sini saat baru tumbuh tunas satu. Belum ada tunas ini, baru tunas satu yang ini. Terus saya potong bagian pucuk sini, dipotong begini, terus untuk mempercepat tunas yang bagian sini sekarang sudah begitu. Ini tanpa pemangkasan sekarang sudah. Dan ini juga teman-teman, ini juga tanpa pemangkasan. Nah ini sudah pada keluar ranting begini, ini sebentar lagi keluar tunas produktifnya. Karena sudah kaku begini, ini sudah sebentar lagi udah keluar ranting. Ini yang di atas sudah keluar rantingnya, atau tunas produktifnya sudah pada keluar. Ini baru banget, ini proses pembuatan bonsai, dan ini nanti jadinya akan seperti itu teman-teman, akan seperti itu. Oke teman-teman yang ingin pemangkasan, yuk langsung saja. Ya sebelum saya tunjukkan yang tentang pertanyaan berapa umur tanaman baiknya dipangkas, yaitu di umur berapa. Untuk umur saya tidak bisa menjelaskan berapa baiknya tanaman kemukus dipangkas, atau
tanaman kemukus sebaiknya dipangkas di umur berapa, itu saya nggak bisa menjelaskan teman-teman, karena kesuburan tanaman kemukus ataupun tanaman yang lain itu kesuburannya tidak sama. Bahkan di satu tempat pun, kalau saya pribadi teman-teman, itu saya menanam seumpama 50 batang atau 100 batang, itu ada beberapa yang cepat banget tumbuh, tapi ada yang sudah bertumbuh baik, masih ada yang daun dua di bawah. Jadi untuk umur tidak bisa menjadi acuan teman-teman. Kalau saya pribadi, pemangkasan baiknya di batang yang seperti ini teman-teman, yaitu di batang yang kelihatan hijau, sudah hijau tua, sudah kebiruan, tetapi benjolannya belum terkesan besar-besar, yaitu daun masih renyah, tidak lentur juga tidak. Jangan memangkas umpamanya batang yang semacam ini nih, ini kan ruasnya walaupun benjolannya belum ketara tapi sudah ketara tua, nanti tumbuh tunas barunya akan kecil terus lama tumbuhnya. Memang kalau di bagian yang tua banyak tunasnya tapi kecil-kecil. Nah, kalau di sini ini diperhatikan teman-teman, jadi batangnya masih kelihatan segar begitu, terus akar tempelnya juga belum terlalu kelihatan kering, akar tempelnya belum terlalu kelihatan kering, daun ini masih agak lentur. Ini kalau nanti dipotong di sini, dipangkas di sini, keluarnya akan 2 atau 3. Kalau keluarnya 1 itu malah nanti tunasnya akan besar. Tapi kalau pemotongannya di sini nanti mau banyak tunasnya tapi kecil-kecil. Lah terus kalau teman-teman memotong pada daun yang berwarna seperti ini terlalu mudah. Kalaupun tumbuh tunas nanti juga paling 1 dan kecil. Terus untuk sisa potongannya nanti akan lama untuk ditanam. Gitu teman-teman. Jadi untuk pemangkasan yang baik adalah di posisi yang batang seperti ini. Batang sudah terlihat hijau tapi masih segar, terus akar masih terlihat agak muda. Kalau akar yang sudah tua kan kering ini teman-teman, ini kering ini, jadi terlihat kering seperti ini. Kalau di sini masih hijau, masih terlihat bersih seperti inilah. Kalau pemangkasan di daerah sini antara ruas, ya paling tua itu bagian sini, ini dari tanah 1,5 meter, paling tua di bagian sini nanti akan keluar paling banyak 3 atau 2, kalau 1 bagus malah lebih besar nanti teman-teman. Itu caranya. Terus jangan yang daun masih seperti ini kalaupun keluar tunas baru nanti akan kecil, ditambah lagi nanti cuma 1. Lah kalau saya sendiri saya nggak memangkas sekarang, karena apa? Karena daripada untuk memangkas, bagi saya lebih baik membuat kesuburan tanaman kemukus. Ini tanaman tidak dipangkas pun di sini sudah keluar
ranting, bahkan di situ sudah ada calon bunganya teman-teman tuh. Ini kecil, ini juga sudah keluar tunas produktifnya. Di sini sudah keluar tunas barunya. Ini kemarin saya potong daunnya di situ. Ini juga calon tunas. Jadi tanaman kemukus bagi saya teman-teman nggak usah dipangkas. Itu mau rimbun seperti yang di sana, asalkan kita bisa memberikan apa yang tanaman kemukus inginkan. Yang dibutuhkan tanaman kemukus itu kita bisa memenuhinya, maka dia pun akan cepat tumbuh dan cepat berproduksi. Oke, akan saya tunjukkan pemangkasan yang terlalu tua. Yuk teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah pemangkasan batang kemukus yang tua. Ini bekas pangkasannya di sini. Ini sebenarnya dulu tidak dipangkas sengaja, akan tetapi dimakan hewan malam. Jadi pagi-pagi saya tahu sudah putus di sini, sudah putus, dan ya saya cuma bisa menerima. Batangnya dulu juga sudah segini, ini tetap segini, dan sekarang sudah agak besar sih. Ini dulu tumbuhnya kecil ke sana, dulu sudah hampir begitu, tapi ini baru begitu lagi karena dipangkas oleh hewan yang saya nggak tahu, dan jadinya tumbuhnya tunas kecil. Ini juga teman-teman, ini juga dulu entah dimakan apa, saya ngerti-ngerti sudah putus, tapi bekas kunyahan hewan, bukan alat tajam, tapi memang bekas kunyahan hewan. Jadi tumbuhnya seperti ini. Ini sudah agak besar, dan ini seperti ini. Dulu sudah beranting ini teman-teman, tapi karena putus jadi tumbuhnya memang banyak. Di sini saja 1, 2, 3, terus di bawah juga ada. Ini 4, tumbuh 4, cuman kecil-kecil teman-teman, menyerupai sulur cacing. Itu yang ke atas baru begitu, kalau ini dari sana. Nah begitu pesan saya kepada teman-teman yang ingin memangkas tanaman, usahakan yang warna batangnya seperti tadi, yang sedang, tua enggak, muda enggak. Kalau saya pribadi sekarang sudah enggak memangkas, makanya tadi saya enggak praktekkan pangkas, karena memang saya sekarang sudah tidak pakai sistem pangkas, karena memang efektif yang seperti ini yang tadi saya tunjukkan. Jadi satu batang ini yang di pohon petai sekarang sudah jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini yang sudah jadi. Begitu teman-teman tema kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih.